ya. Namun tidak mengurangi semangat saya ya untuk membahas ya perda ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan tentunya seluruh unsur pimpinan dan anggota pansus, kemudian teman-teman eksekutif, ada jajaran kabak hukum dan kabak ekonomi. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah tentang perjalanan PD Wawo. Kenapa kita kilas balik ya, refleksikan ke belakang ya, karena ingin kita memperbaiki ya, perjalanan PD Wawo ke depan ini nggak boleh lagi punya pengalaman buruk ya seperti yang telah berlalu. Itu Pak Kabak Hukum. Kemudian esensi pembahasan perda kita ini tentunya kita mengatur tentang hal-hal yang mengikat di dalam sebuah ketentuan. Jadi perda ini paling tidak ya, mengatur tentang seluruh kewenangan. Kewenangan yang mengikat dan tidak mengikat antara satu dan yang lain. Di mana batasan-batasan kewenangan pihak-pihak tertentu. Ya, termasuk di dalamnya sejauh mana peran bupati. Ya, kewenangan bupati. Ya, ini kan dilokalisir di dalam satu ketentuan yang diatur dalam asal per pasal perda ini. Ya, sampai hal-hal yang teknis. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke ranah itu, paling tidak saya ingin tadi sempat yang menarik bagi saya sekarang adalah menyangkut masalah adanya kerjasama ya, memorandum ya, antara pihak PD Wawo dengan pihak ketiga. Ini menarik bagi saya. Dan saya tidak tidak punya gambaran sampai sejauh itu ya, kiprah yang dilakukan oleh PD Wawo ini. Ya, ternyata hari ini saya baru tahu. Ya, karena begitu tertutupnya pengelolaan PD Wawo ini. Saya sebagai DPR saja yang terus merespon ya perkembangan-perkembangan yang terjadi di daerahnya. Kok di lingkup PD Wawo saja saya begitu tertutup gitu, informasinya. Ya. Ini menarik. Oleh sebab itu Pak Hariman selaku Kabak Ekonomi, saya ingin karena tadi saya sudah mendengar jawabannya Bapak, ya, tetapi saya ingin mengerucut ya pada sistem yang terbangun dalam sebuah kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga lahirlah yang namanya rekomendasi Bapak. Ya, karena Bapak punya otoritas dalam persoalan rekomendasi. Oleh sebab itu, rekomendasi yang Anda buat, tolong diserahkan ke kita. Diserahkan kita, ya, sehingga kita ini nggak main dalam alang-alang kita. Jadi saya ingin melihat, ya, bagaimana substansi yang Anda sampaikan di dalam kertas yang bernama rekomendasi itu. Ya. Karena Anda keluarkan rekomendasi itu tentu punya syarat dan kualifikasi yang sudah dipenuhi oleh mereka. Ya, itu sudah pasti. Kalau tidak ada syarat dan kualifikasi yang dipenuhi oleh mereka, ya, maka akan terjadi, ya, akan ada asumsi lain. Kalau rekomendasi tanpa ada dasar, ya nggak mungkin. Ya, kalau dasarnya kalau nggak dasarnya lobby, nggak mungkin keluar. Nggak mungkin keluar. Ya. Kalau nggak dasarnya yang sifatnya konstitusional, nggak mungkin keluar. Ya, ada dua, ya, sumbernya. Apakah keluarnya rekomendasi itu karena adanya lobby-lobby lewat kabel ekonomi, Anda sebagai kabel ekonomi, atau langsung ke link kekuasaannya, atau gimana? Atau hanya Anda menerima perintah dari atas? Kalau kemudian mengeluarkan rekomendasi itu, saya ingin melihat rekomendasi itu. Sekarang kalau Anda bawa, coba sampaikan ke saya rekomendasi itu, saya ingin melihat. Ya, lalu apa dasarnya? Nanti ini akan berlanjutan. Ya, karena kalau kita bahas raperda ini, Pak Kabak Hukum, tidak bisa serampangan. Kita harus mengacu pada berbagai persoalan-persoalan yang telah berlalu maupun yang akan datang. Karena ini kita buat aturan yang mengikat. Ya, beda dengan Perbup, Pak. Perbup dalam pemahaman saya, ya, hanya menerjemahkan, ya, kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan di dalam perda. Perda ini adalah sifatnya produk hukum. Perbup ini adalah turunan.
secara teknis menerjemahkan isi Perpu. Dia dilokalisir secara teknis. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bagi pansus melakukan konsultasi dimanapun atau memanggil pihak manapun, termasuk pihak PDWAWO. Baik, Pastor. Tidak boleh kita itu menyusun, menyempurnakan sesuatu yang berkaitan dengan aturan main, ya, tanpa kita membaca masalah, tanpa kita melihat secara komprehensif apa yang terjadi. Tidak bisa lah, karena nanti produknya ini tidak akan melegitimasi apa masalah. Lahirnya perubahan perda akibat dari adanya masalah. Ada sebuah kekurangan-kekurangan. Kalau tidak ada masalah, ngapain? Ada perda, ada pergantian logo, tempat, nama, dan segala macamnya. Nggak perlu. Nah, karena PDWAWO ini penuh dengan masalah, lalu kemudian bukan hanya memberikan sumber PAD yang cukup bagi pemerintah daerah, malah hanya menggeruk, ya, sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah ini oleh oknum-oknum tertentu. Nyatanya keberadaan PDWAWO selama ini, Pak Kabak Hukum, hanya menerjemahkan kepentingan politik orang-orang tertentu. Makanya sering saya mendengar dari berbagai konsultasi, satu penyakitnya politik, kepentingan kekuasaan. Itu penyakitnya BUMN, BUMD. Ya. BUMD. BUMN juga. Ya, bagaimana intervensi, ya, presiden misalnya kaitan dengan masalah Menteri BUMN misalnya, ya. Kalau sudah ada intervensi kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan politik, maka ini repot. Nah, apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini, PDWAWO ini, saya mengatakan secara tegas, ya, ada kepentingan kekuasaan yang melekat di dalamnya, sehingga ini akan menjadi penyakit. Ya, syukur saya ada nama itu, ada political will pemerintah daerah untuk melahirkan perda. Tapi perda ini nanti kita baca, Pak. Apakah perda ini hanya memuluskan kepentingan mereka lagi atau gimana? Ini kita baca. Jangankan di PDWAWO, Pak. Di rumah sakit saja, jasa pelayanan itu berapa duit? Jatahnya kabak ada, jatahnya asisten ada, jatahnya sekda ada. Bupati wakil. Bupati, wakil bupati, itu saya menduga kuat ada. Mungkin kabak hukum ada. Kalau ada kabak hukum yang sudah sedikit gemuk sekarang, kan masih kurus juga. Ya, itu yang saya lihat, Pak. Katanya. Sebentar, saya ingin mengelaborasi dulu ini. Jadi Bapak nanti bicara sepanjang-panjang, nggak ada masalah. Tapi jangan tolong di. Saya ingin mengelaborasi dulu. Ya. Oleh sebab itu, PDWAWO ini, ya, kalau kita baca sejarah, ya, lahir kembali, muncul kembali di zamannya 1,5 tahun Haji Safri, Pak Ahmad. Itu pada saat itu udah mulai bagus, Pak Kabar. Pak Kabar Ekonomi sering saya konsultasi dengan saya, udah mulai bagus. Saya dengan Pak Sulaiman Ente inilah yang menghidupkan kembali. Saya minta pada Haji Safri sama Pak Sulaiman Ente agar hidupkan PDWAWO. Itu sudah tempias dari dulu PDWAWO itu. Lahirlah yang namanya Hayat, ya, menjadi direktur di situ. Begitu kekuasaan beralih kekuasaan, beralih juga, ya, kekuasaan di PDWAWO. Lahirlah masuknya Jubair ikut Bupati Monoso, masuklah Tovan. Ya, karena oleh sebab itu perda ini nggak akan ada apa-apanya, ya, kalau batasan-batasan kekuasaan, intervensi bupati, wakil bupati dan segala macamnya bisa kita batasi dari pasar ke pasar. Itu tugas Kabak Ekonomi itu yang penting. Tugasnya Pak Hariman, ya, sekarang, ya, adalah mempertegas pengawasan. Jadi jangan Kabak Ekonomi yang bisa dibentang oleh Saudara Tovan. Bapak ini kan tipe birokrasi yang tidak berani bertindak, Bapak. Percuma saya orang pertama yang minta Anda untuk dinonjokkan. Ya, kepada Bupati bila perlu rekomendasi. Oh, satu. Fraksi saya. Nah, ini menyangkut masalah perbaikan daerah. Pak Hariman harus secara gentleman mengatakan salah kalau salah. Sekarang lahirnya rekomendasi saja tanpa melihat dasar. Oleh sebab itu Pak Hariman kapan bisa diserahkan rekomendasi itu dengan syarat-syarat? Jangan ya, rekomendasi itu dikeluarkan.
Itu satu usulan saya pimpinan. Kemudian usulan saya kedua, tolong Pansus jadwalkan ya pemanggilan seluruh manajemen atau direksi PDWAWO. Ya. Dan nanti ada rakyat-rakyat lagi. Rakyat itu ada stakeholder, ada ini, ada itu. Akademisi. Ini gak gampang membuat peraturan daerah. Pak Kabag Hukum. Bukan hanya duduk nongkrong warawiri kita di dalam ruangan aja lalu lahirlah perda, bukan. Ini hanya konsideran butuh penyempurnaan dari wawasan yang terakomodasi di seluruh instrumen yang ada. Tadi akan lahir produk hukum. Ya. Jadi saya bukan orang hukum, tapi saya memahami konstruksi hukum itu bagaimana. Ya. Konstruksinya, mengkonstruksikan hukum itu ya sebagai sebuah acuan yang nantinya sifatnya konstitusional itu seperti apa. Oleh sebab itu tidak serampangan ini. Makanya saya usulkan kepada pimpinan jadwalkan pemanggilan jajaran direksi PDWAWO ya, sembari kita menunggu berkas-berkas model kerjasamanya seperti apa yang dilakukan oleh PDWAWO dan pihak ketiga. Rekomendasi juga rekomendasi itu. Ya. Ya, untuk sementara ya saya kira demikian. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Terakhir. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota yang kami hormati.